Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwanabillah rahimana rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Adabul Masyi ila Shalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebelum membaca yang di fotokopi, ada pembahasan terakhir yang tadi tidak terkopi, yaitu ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wa kariha Ahmad rahimahullahu ta'ala qira'at Hamzah wal Kisai wa idgham al-kabir li Abi Amr. Setelah Syekh rahimahullah telah menyebutkan terkait masalah tartibul ayat itu wajib, kita baca, tidak boleh merubah-rubah ayat di tempatnya karena ayat itu tauqifi. Yang kedua, tartib suar bil ijtihad, adapun susunan surat dalam Al-Qur'an itu dengan ijtihad para sahabat, sehingga boleh kita membaca dalam salat atau di luar salat dengan urutan yang ada suratnya atau tidak. Terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad menyatakan makruh membaca dengan qiraah Hamzah wal Kisai wal idgham kabir di Abi Amr. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala di dalam Asyarh Mumti' Syarah Zadul Mustaqni, ketika menerangkan ucapan Imam Al-Hajawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wala tasihhus salatu bi qira'atin kharijatin al-mushaf Utsman. Tidak sah salat jika imam atau seorang yang salat membaca dengan qiraah yang di luar mushaf Utsmani. Ketika menerangkan ini, berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa asahul aqwal, kata beliau, pendapat yang paling sahih, annahu idza sahhat hadil qiraah, kalau qiraah tersebut adalah qiraah yang sahihah, amman qara biha minas sahabah, kalau qiraah tersebut qiraah yang sahihah dari para sahabat yang dinukil darinya, fa innaha marfu'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatakun hujjah. Kalau itu sahih berarti itu qiraah yang marfu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasihhus qiraah biha bis shalah wa ghairi shalah, sehingga boleh dibaca baik dalam salat ataupun di luar salat. Li'annaha sahhat mausulatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, lakin la tuqra'u biha amal amah, tetapi qiraah yang di luar mushaf Utsman yang ada di tangan kita itu hendaknya tidak dibaca ketika imam menjadi imam di masyarakat umum. Kalau dia di hadapan thulabul ilmi, ya di hadapan atau bersama para thulab yang mereka paham terkait masalah qiraat yang ada dalam Al-Quran, tidak masalah. Adapun di masjid-masjid umum, di masyarakat umum, tabi rahimahullahu ta'ala, la tuqra biha amamal amah li'annana idza qara'na biha amamal amah hasala bidzalika fitnatun wa tashwis. Ya, karena khawatir akan ada terjadi fitnah, ada keributan, sehingga kalau di hadapan orang awam
menjadi imam di masyarakat umum tidak dibaca. Tapi kalau di masjid-masjid khusus, di ma'hid Quran misalnya, yang mereka paham masalah adanya qiraat sab'ah atau qiraat asyar, tidak masalah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, kita baca fotokopian. Summa kemudian setelah selesai membaca surat, summa yarfa'u yadayhi qaraf'ihil awal. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, setelah selesai membaca surat pada Fatihah, dia yang seorang salat mengangkat dua tangannya qaraf'ihil awal, seperti mengangkat di awal mula, diangkat ini ketika takbiratul ihram. Apa maksudnya kata beliau? Qaraf'ihil awal maksudnya bisa setentang dengan bahu, hadwa al-mankibain, atau bisa juga dengan sampai ujung telinga. Ya, dua riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan mengangkatnya? Kata beliau rahimahullahu taala, ba'da faraghihi minal qiraati wa ba'da an yathbuta qalilan hatta yarji'a ilaihi nafasuhu. Ya, ketika mau ruku' diangkat tangan seperti angkat tangan mau takbiratul ihram, jadi setentang dengan bahu atau ujung telinga. Kapan kata beliau ngangkatnya? Yaitu setelah selesai membaca surat yang dibaca dan setelah berhenti sejenak hingga nafasnya kembali. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yasil qira'atahu bitakbir ruku'. Jangan sampai dia menyambung surat yang dibaca dengan takbir ruku'. Ya. Misalnya baca surat At-Tin, ketika sampai ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, ketika selesai alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tidak langsung Allahu akbar, tidak, tapi berhenti dulu sejenak. 3 catatan beliau. Kapan angkat tangan? Setelah selesai baca surat, kemudian setelah berhenti sejenak, iya, tidak menyambung surat yang dibaca dengan takbir ruku'. Jadi ada saktah, diam sesaat. Nah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyatakan kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Fayambaghi qabla an yarka'a an yaskuta sukutan. Lakinnahu laisa sukutan tawilan, bal biqadri ma yartaddu ilaihi nafasuhu." Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, seyogianya sebelum ruku dia berhenti, dia diam, tetapi diamnya tidak lama. Diamnya itu sekadar nafasnya bisa kembali. Ya, tarik nafas sehingga tidak menyambung akhir surat dengan takbir. Ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, diam dulu, baru takbir Allahu akbar ruku'. Diam sejenak. Ini kata beliau rahimahullahu taala, fa inna dzalika qad jaa fi hadithi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Karena ini kata beliau
telah datang dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu saktatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diam sejenak 2 kali, idza dakhala fis shalah wa idza faragha min qira'atil Fatihatil kitab wa surah inda ruku'. 2. Kapan diam? Yang pertama ketika awal salat. Takbir Allahu Akbar, diam. Apa yang dibaca? Ditanyakan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya, aku minta dikabarkan apa yang kau baca ketika kau diam sebelum membaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah, membaca iftitah. Ketika awal salat diam tapi untuk baca iftitah. Adapun yang kedua kata beliau, wa idza faragha min qiraati Fatihatil kitab wa surah inda ruku'. Yang kedua adalah ketika selesai baca Al-Fatihah dan surat, iya, sebelum ruku'. Baca Al-Fatihah, baca surat, selesai, sebelum takbir diam sejenak. Tarik nafas dulu, baru Allahu Akbar turun untuk ruku'. Itu apa namanya? Hadis dari Samurah. Kata Syekh rahimahullahu taala, awalnya ketika Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menyampaikan ini, anqara dzalika Imran bin Husain. Fakatabu ila Ubay fi dzalika ila Madinah. Maka ketika ada pengingkaran, mereka pun nulis surat ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bertanya. Qala, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, atau dalam dia disebutkan fasaddaqa Samurah. Ubay bin Ka'ab pun membenarkan, ya, apa yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, yakni ada diam sesaat sebelum ruku'. Ya, bacaan Nas misalnya, ketika selesai di akhir ayat, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, tidak langsung ruku, tetapi tarik nafas sesaat baru Allahu Akbar takbir. Ini maksud ucapan Allah taala, thumma yarfa'u yadayhi qaraf'ihil awal, maksudnya setentang dengan ujung daun telinga atau setentang bahu. Kemudian kapan? Ba'da faraghi min al-qira'ah, setelah selesai baca surat, wa ba'da an yathbuta qalilan, kemudian setelah diam sesaat, hatta yarji'a ilaihi nafasu, sampai nafasnya kembali, kemudian wala yasil qira'atahu, tidak menyambung bacaan surat dengan takbir ruku'. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa yukabbiru, berikutnya kata beliau, wa yukabbiru, dan dia ucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, fayadha'u yadayhi mufarrajatail asabi', dan dia letakkan yad, ikhwan, yad maksudnya adalah kaf. Yad, ya, ini maksudnya kaf, telapak tangan. Yad dalam istilah syar'i ketika disebut dengan mutlak, maksudnya adalah telapak tangan. Iya. Apa contohnya? Qala Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Hukuman hadnya apa? Potonglah tangan-tangan keduanya. Apa maksudnya? Apa dipotongnya sampai sini? Apa sampai sini? Apa sini? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menafsirkan ayat ini, yadain aydiyahuma, yakni sampai sini. Sehingga sekali lagi, yad, tangan dalam istilah syar'i dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika disebut dengan mutlak, itu maksudnya telapak tangan. Tayammum misalnya, at-tayammum
darbatan, 2 kali. Iya. Ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu junub dan beliau bergulung di tanah sampai berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengajari Ammar bin Yasir tata cara tayammum. Apa itu? yakni mengusap wajah dan mengusap 2 telapak tangan. Sehingga makna ayat tayammum dalam Al-Quran, ya, masah wajah wal aib wa aidi minhu, ya ini apa? Aid di sini adalah artinya telapak tangan. Cukup. Ya, wajah dan telapak tangan. Ada sini ikhwan, kata beliau, wa yukabbir takbir Allahu akbar fayadau yadai, maka dia letakkan 2 telapak tangannya mufarrajatil asabi, dalam keadaan ini mufarraj, merenggangkan jari jemarinya. Tidak begini, tetapi direnggangkan, mufarraj, direnggangkan jari jemarinya. Ala rukbatai, diletakkan 2 telapak tangan dalam keadaan jari jemarinya terbuka seperti ini, terenggang. Mulqiman itu menggenggam. Kullu yadin, setiap telapak tangan, rukbatahu, apa? Rukbah, lututnya. Jadi digenggam lututnya. Di jari jemarinya direnggangkan, kemudian menggenggam lutut. Nanti beda dengan sujud. Kalau sujud sebaliknya, iya, dirapatkan. Kalau ruku direnggangkan. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa yamuddu dhahrahu mustawiyan, dan dia luruskan punggungnya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, dan dia juga jadikan kepalanya sejajar setentang dengan punggungnya. La yarfa'uhu wa la yakhfaduhu. Iya, tidak dia angkat kepalanya, tidak juga tunggukan. Maksudnya sejajar. Ya, tidak begini, tidak begini, tapi sejajar dengan punggungnya. Iya. Qala li hadits Aisyah radhiyallahu anha, wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi, li hadits Abi Umaid, dan dia jauhkan 2 lututnya, saya ulangi, 2 sikunya di 2 iganya, berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu. Namun Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, wa yanbaghi kadzalika an yufarrija yadayhi an jambayhi, lakinnahu masrutun idza lam yakun fihi adhiyah. Ya, sebagian berpendapat menjauhkan usaha begini. Tapi ini kata beliau, jika tidak mengganggu yang lain. Kalau sedang salat berjamaah seperti itu akan ganggu yang sampingnya. Kata beliau, sebagiannya demikian, yufarrij baina yadai al-jabai, lakinnahu masrutun bima idza lam yakun fi adiyah, jika tidak mengganggu yang lain. Fa in kana fihi adhiyatun liman kana ila jambih, kalau sampai mengganggu orang sampingnya, fa innahu la yanbaghi lil insan
an yaf'ala sunnatan yu'dhi biha ghairah. Tidak seyogianya seorang ingin mengamalkan sunnah tetapi mengganggu, menyakiti yang lain. Yang penting ya tidak gini aja, dijauhkan. Yang penting tidak dirapatkan, dijauhkan. Nah, qala rahimahullahu taala, yang penting jauhkan dari iganya, tapi tidak mengganggu sampingnya. Qala rahimahullahu taala, wa yaqulu fi ruku'ih, dan dia baca dalam rukunya, subhana rabbiyal azim, li hadithi Hudzaifah rawahu Muslim, qala wa adnal kamal salas. Iya, jumlah berapa kali baca yang sempurna minimalnya 3, yang wajib 1 kali, yang sempurna minimal 3. Wa alahu fi haqqil imam asrun, adapun paling banyaknya bagi imam 10 kali. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadza hukmu subhana rabbiyal a'la fi sujud. Demikian juga membaca subhana rabbiyal a'la fi sujud sempurnanya minimal 3 kali, kalau imam maksimal 10 kali, yang wajibnya 1 kali. Nah, ikhwan rahiman rahimakumullah, satu hal yang perlu diingatkan, ruku itu adalah hay'ah ta'zim. Ya, ruku al-inhina, membungkukkan punggung, adalah hay'ah untuk ta'zim, mengagungkan, sehingga kita ruku ketika salat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Majmu' Fatawa, Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, tidak boleh at-tahiyyah bil inhina. Tidak boleh menghormati, memuliakan, mengagungkan orang lain dengan cara membungkuk. Itu beliau hukumi termasuk kesyirikan. Iya, karena ta'zim itu, saya ulangi, ini hina, membungkuk itu hay'ah ta'zim. Iya, ketika bertemu dengan yang lain, salam sambil bungkuk, tidak. Tahiyyah dengan inhina, dengan membungkuk dilarang. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Majmu' Fatawa, tidak boleh menghormati, memuliakan orang lain dengan cara membungkuk. Karena inhina adalah hay'ah ta'zim. Itu disebut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau rahimahullahu taala. Berikutnya, nah, sebetulnya dalam ruku juga ada bentuk zikir yang lain. Sekali lagi bisa antum melihat di sifat salat Nabi. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan beberapa bentuk zikir yang lain selain subhanarabbiyal azim. Yang jelas, kata beliau, dibaca minimal sempurna 3 kali, imam maksimal 10 kali. Qala rahimahullahu taala, wala yaqra'u fir ruku'i was sujudi linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan tidak diperkenankan, dia tidak membaca ketika ruku dan sujud, maksudnya Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan.
Ketahuilah kata Rasulullah SAW, aku dilarang membaca Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Fa'ammar ruku', adapun ruku', fa'azzimu fihi rabbah, hendaknya kalian mengagungkan Rabb, yakni tadi dia membaca subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud, adapun sujud, fa'akthiru minad du'a, fa'akthiru fi minad du'a, perbanyaklah ketika sujud itu berdoa. Satu di antara tempat yang mustajab ketika sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, karena doa ketika sujud itu adalah sangat mungkin dijabah untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sekali lagi pertama menunjukkan larangan membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud, dan yang kedua hasungan anjuran untuk memperbanyak berdoa di dalam sujud. Wa mas sujud fakthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kecuali kata para ulama kita, kalau dia berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, boleh dia membacanya dengan niat doa. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Bukan niat baca Quran, tapi niat doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Boleh. Tapi kalau sengaja niat baca Quran tidak boleh. Kalau membaca doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran tidak masalah. Niatnya doa. Walaupun sekali lagi, walaupun sebagian menyatakan ya untuk keluar dari khilaf ya tambah dengan apa, misalnya Allahumma rabbana atina, dengan sehingga beda. Allahumma rabbana hablana min azwajina, dan sebagainya dengan tambahan Allahumma, wallahu alam. Yang jelas kalau niatnya dia berdoa dengan membaca doa-doa dalam Al-Quran tidak masalah. Berikutnya kata beliau, summa, kemudian yarfa'u ra'sahu wa yarfa'u yadayhi qaraf'ihi al-awwal qailan imamun wa munfaridun sami'allahu liman hamidah ujuban. Wa ma'na sami'a istajaba. Selesai ruku, membaca tadi Subhana Rabbiyal Azim 3 kali misalnya. Selesai dengan tumaninah, thumma kemudian yarfa'u ra'sah, dia angkat kepalanya. Wa yarfa'u yadayhi, seraya mengangkat dua tangannya. Qaraf'ihil awwal, seperti mengangkat tangan di kali pertama, yakni setentang dengan bahu atau ujung telinga. Qailan, dengan mengucapkan imam dan munfarid. Beliau kasih kaid hanya 2 orang. Ketika bangkit dari ruku sambil angkat 2 tangan, imam dan munfarid, imam dan orang yang sedang salat munfarid sendirian itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hukumnya wajib. Wa ma'na sami'a istajaba, mengijabah. Ya, ini 3 tempat yang disyaratkan padanya angkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku. Tempat yang keempat menurut jumhur ulama adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini 4. Ketika takbiratul ihram, ya, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, ini 3 ini angkat tangan,
Dan yang keempat menurut jumhur ulama adalah ketika bangkit dari tasyahud awal, rakaat ketiga. Iya. Angkat kepalanya dari ruku sampai angkat dua tangannya, khusus, saya ulangi, khusus imam dan munfarid membaca sami Allahu liman hamidah. Apa hukumnya? Wajib. Wajib. Kalau wajib berarti kalau sampai ditinggalkan dengan lupa dia tasyahud, dia sujud sahwi. Nah, kenapa beliau rahimahullahu taala, kenapa beliau menyatakan khusus imam dan munfarid? Karena kalau makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Kenapa beliau katakan dua doang? Qailan imamun wa munfarid. Yang membaca sami Allahu liman hamidah hanya imam dan orang salat sendirian. Kenapa? Karena kalau makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu. Hadis yang masyhur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, ya hendak takbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam ruku, ikutlah ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Dan ketika imam bangkit membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian rabbana walakal hamdu. Jadi kalau makmum ketika bangkit membaca rabbana walakal hamdu itu. Kenapa antum lihat di matan kata beliau qailan imamun wa munfarid. Karena pendapat beliau rahimahullahu taala makmum itu hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Di dalam syarah Umdatul Ahkam. Di dalam syarah Umdatul Ahkam, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Ini menunjukkan bahwasanya ini harus diucapkan dengan lisan. Harus diucapkan dengan lisan, harus digerakkan dengan bibir. Tidak cukup hanya dengan hati. Kalau dia bangkit dari ruku tidak mengucapkan apa-apa, hanya dalam hatinya enggak terucap. Iya, tidak sah. Kata beliau rahimahullahu taala ucapan Rasulullah sallam, fa idza qala ini qaul, ucapan dengan lisan. Sami Allah liman dia faqulu, ucapkanlah kalian ya rabbana alhamdulillah. Ini menunjukkan harus qaul bil lisan, harus lisannya gerak, harus mubayyinan bi huruf, jelas mengeluarkan makhrajnya dengan, walaupun kata beliau tidak terdengar. Walaupun tidak terdengar oleh lisan, oleh telinga kita, yang penting bibir gerak, lisan gerak. Ini pun sebesar ini ikhwan, pernah saya ingatkan terkait dengan bacaan lain. Ya, bacaan Al-Fatihah ketika kita salat israr. Ya, bacaan zikir ya ketika ruku, ketika sujud, itu bukan dalam hati, tetapi dengan ada gerakan lisan, gerakan bibir. Mengapa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa tahu apa yang dibaca Rasul dalam salatnya? Ketika zuhur, asar. Itu karena ngelihat gerakan bibir Rasulullah SAW, jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi bacaan dalam salat itu bukan dalam hati. Harus ada gerakan lisan, gerakan bibir. Walaupun tidak terdengar oleh yang membaca. Itu diingat oleh Syekh rahimahullah dalam syarah Umdatul Ahkam. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, fa idza istatamma qa'iman, kalau telah sempurna berdirinya, qala
Rabbana walakal hamdu milus samawati wal ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa insya kalau dia mau zada boleh dia nambah ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Iya. Ini yang panjangnya bacaan ketika i'tidal. Asy-Syalbani rahimahullahu taala menyatakan, mengingatkan kata beliau rahimahullahu taala, sami'allahu liman hamidah itu zikru ar-rafa. Zikir yang dibaca ketika ngangkat kepala. Ketika bangkit, sami'allahu liman hamidah. Adapun Rabbana walakal hamdu dan seterusnya adalah zikru al-i'tidal. Zikir ketika sudah berdiri sempurna. Saya ulangi, kata Syekh rahimahullahu taala, sami'allahu liman hamidah adalah zikir ketika ngangkat kepala dari ruku. Ketika bangkit, sami'allahu liman hamidah. Adapun Rabbana walakal hamdu adalah zikir ketika telah berdiri sempurna. Nah, panjangnya apa ini tadi? Panjangnya Rabbana wal hamdu dan seterusnya. Sehingga rahimana rahimakumullah, bagi yang berpendapat misalnya ketika subuh tidak ikut kunut imam, dia tetap bisa membaca sesuatu yang panjang. Ini panjang, baca zikir yang panjang, yaitu zikir yang panjang Rabbana walakal hamdu ilus samawati wal ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima ataita wa la mu'tiya liman manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang. Jadi baca. Nah, qala rahimahullahu taala walahu an yaqula ghairahu mimma warada, dan juga boleh dia baca zikir yang warid lainnya. Wa insya qala Allahumma rabbana hamdu bila wawin liwurudihi fi hadithi Abi Humaid wa ghairihi. Saya kira yang terpenting adalah tadi yang diingatkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sami'allahu liman hamidah adalah zikir ketika bangkit. Adapun Rabbana wal hamdu adalah zikir ketika sudah berdiri sempurna, tidak. Qala rahimahullahu taala, satu poin lagi kata beliau rahimahullahu taala, fa in adraka al-ma'mumu al-imama fi hadzal ruku' fa huwa mudrikun lirruku'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau makmum mendapati imam dalam rukunya, ya maka dia telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Satu faedah penting dari Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Beliau jelaskan beliau rahimahullahu taala, makmum ketika mendapatkan rukunya imam, dia mendapatkan satu rakaat tersebut, dia mendapatkan jamaah. Qala kata beliau rahimahullahu taala, sawa'un hasalat lahu tuma'ninah aula. Apakah dia sempat tuma'ninah atau tidak? Jika dipastikan dapat rukunya imam, walaupun baru baca satu kali subhanallah azim, imam sudah bangkit, tidak sempat tuma'ninah, tetap dapat satu rakaat. Sawaun hasalat lahu
at-tumanina ula. Bahkan beliau rahimahullahu taala wa yabqa qalilan liyatma'in walau lam yusabbih, walaupun ketika dia dapat imam ruku belum sempat baca tasbih, tapi dipastikan dapat imam ruku. Ketika dia turun Allahu Akbar, imam keburu bangkit, dipastikan dapat walaupun sebentar, dapat 1 rakaat. Qala kata rahimahullahu taala, amma idza rafa'a ra'sahu qabla ijtima' ma'al imami fihi fa inna tilka ra'ah fatal ma'mum wa yaqdiha. Kata beliau, adapun kalau imam keburu ngangkat kepalanya sebelum dia sempat ruku, maka dia tidak dapat rakaat tadi. Iya, tadi sekali lagi yang penting sempat bersama imam ruku, walaupun tidak sempat baca zikir. Kalau dia ruku, imam keburu berdiri, maka tidak teranggap dapat 1 rakaat, dia harus tambah 1 rakaat. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala, kata beliau, "Faidrakur rak'ati la yahsulu illa bil ijtima' fi ruku'." Kata beliau, maka mendapatkan rukunya imam, teranggap 1 rakaat dapat rukunya imam itu tidaklah teranggap kecuali ketika dia sama-sama ikut ruku bersama imam bareng. Amma law kabbara takbiratul ihram wa rafa'a al-imam ra'sahu qabla ruku' al-ma'mum fatathu tilka ra'ah. Adapun kalau makmum baru berdiri Allahu Akbar, imam terlanjur bangkit, maka dia tidak dapat rakaat tersebut. Ikhwan rahiman rahimakumullah, sehingga keadaannya 3 saya simpulkan. Yang pertama apa? Yang pertama, dia yakin tidak dapat ruku, masbuk, baru Allahu Akbar, mau turun imam sudah sallallahu alaihi. Jelas ngelihat imam udah bangkit, ini maka nggak dapat 1 rakaat, jelas. Yang kedua, yakin dapat ruku imam, masbuk, Allahu Akbar, dia ruku, imam masih ruku. Walaupun tadi kata siapa tidak sempat baca tasbih, imam keburu, saya ulangi, imam masih ruku, dia keburu ikut ruku bersama imam walaupun nggak sempat baca tasbih. Yang ketiga, kalau ragu, maka para ulama kita menyatakan hendaknya jangan dihitung dan selesai ditambah 1 rakaat dan diiringi sujud sahwi, wallahu a'lam bishawab. Iya. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, imam bangkit, ragu ini tadi dapat apa enggak? Maka jangan dianggap dapat. Tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi, wallahu a'lam bishawab. 3 keadaan yang ada. Satu lagi pembahasan penting ikhwan rahiman rahimakumullah, yaitu bagaimana kalau makmum yang masbuk misalnya, iya, hanya dapat beberapa ayat Al-Fatihah, baru beberapa ayat imam sudah ruku. Bagaimana? Apakah dia ikut ruku atau tidak? Ada beberapa pendapat para ulama kita, ikhwan. Kalau saya masih cenderung dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, hendaknya dia ijtihad. Beristihad, iya, dia pilih yang terbaik menurut dia. Maksudnya apa? Kalau dia yakin bisa menyelesaikan Al-Fatihah dan bisa sempat ruku bersama imam, lanjutkan. Dia tahu misalnya kebiasaan imam di tempatnya ini rukunya lama, baru sampai misalnya apa? Ihdinas syiratal mustaqim misalnya. Atau mungkin sampai Maliki yaumiddin. Ya, sudah Allahu Akbar ruku. Bagaimana?
Kalau dia yakin dengan menyelesaikan Al-Fatihah masih sempat ruku bersama imam, lanjutkan Al-Fatihahnya. Ya. Kenapa? Ya biasa sholat di situ dan dia biasanya rukunya lama. Tapi kalau dikhawatirkan tidak akan dapat ruku, ya maka ikut ruku bersama imam, dapat 1 rakaat insyaallah. Itu kurang lebih pendapat Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin juga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Syekh Albani rincian demikian. Kembali ke ijtihad. Kalau kira-kira bisa menyelesaikan, selesaikan dulu, baru ikut ruku. Tapi kalau khawatir tidak dapat ruku itu rukun. Maka jangan sampai ya dia ketinggalan ruku bersama imam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Artinya kata para ulama kita, dapat ruku saja sudah teranggap 1 rakaat. Apalagi kalau baru baca beberapa ayat ternyata imam kubur ruku. Misal dapat 1 rakaat, tapi tadi kalau punya kebiasaan dia rukunya lama dan kita bisa selesaikan dulu, tambah 1, 2, 3 ayat, lanjutkan. Baca suratnya, baca Fatihahnya, kemudian ikut ruku bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.